Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita adalah fardu ain bagi setiap muslim, sekalipun itu orang Islam yang fakir. Hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan Nika serta komplotannya adalah mati syahid. Hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh. Inilah salah satu petikan fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu bahwa Belanda akan masuk lagi ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, Bung Karno menjumpai Kiai Haji Hasyim Asy'ari meminta pendapatnya. Apa yang harus dilakukan? Dijawab, harus dilawan. Apa namanya perlawanan itu? Jihad. Lalu pada 17 September 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad seperti tersebut. Selanjutnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagaimana ditulis Agus Sunyoto dalam buku Fatwa dan Resolusi Jihad, Sejarah Perang Rakyat Semesta di Surabaya 10 November 1945, mengundang konsul-konsul NU di seluruh Jawa dan Madura hadir pada tanggal 21 Oktober 1945 di kantor pengurus besar Ansor Nahdlatul Ulama atau PBANU atau sekarang disebut Gerakan Pemuda Ansor di Jalan Bubutan Gang 6 Blok Z Surabaya. Malam hari 21 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan amanat berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, pria maupun wanita, dalam jihad mempertahankan tanah air dari penjajahan. Lalu pada tanggal 22 Oktober 1945 dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diambil keputusan tentang jihad fi sabilillah yang diserukan kepada umat Islam dan resolusi jihad fi sabilillah yang disampaikan kepada pemerintah. Rapat itu ditutup dengan pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang pada intinya menekankan untuk jangan sampai ada dari kalangan umat Islam yang tidak mau berjihad mempertahankan kemerdekaan atau malah memecah pendirian umat yang sudah bulat ini. Resolusi jihad inilah yang kemudian menggerakkan ratusan ribu pemuda khususnya di daerah Surabaya atau yang dikenal dengan arek-arek Surabaya dan sekitarnya di bawah pimpinan Bung Tomo bersemangat melawan Belanda. Berpuncak dirobeknya bendera merah putih biru di Hotel Oranye yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan 10 November. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pelajaran apa yang bisa kita petik dari lahirnya fatwa jihad itu? Pentingnya mindset atau cara berpikir Islami. Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menunjukkan bagaimana seorang muslim haruslah selalu berpikir, senantiasa berpikir dan bertindak berdasarkan tuntunan Islam, ajaran Islam. Islam tidak memperbolehkan seseorang menzalimi orang lain, tetapi juga tidak boleh membiarkan diri dizalimi, apalagi dijajah, dikuasai dan dieksploitasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menunjukkan bahwa jihad adalah ajaran Islam. Jihad adalah tuntunan Islam. Jihad adalah bagian dari syariah Islam sebagai bentuk dari perlawanan terhadap kezaliman itu. Cara pandang Islami inilah yang mestinya harus selalu dipakai oleh setiap muslim di dalam memandang setiap persoalan dan mencari solusi atas berbagai persoalan itu, termasuk soal krisis Palestina.
Dengan cara pandang yang benar, insya Allah akan didapat solusi yang benar. Jika menggunakan cara pandang, cara fikir Islam, nyatalah bahwa masalah utama krisis Palestina adalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Inilah yang disebut sebagai qadhiyah wujud, problem eksistensi, bermula pada 1897 dari gagasan Theodor Herzl, Bapak Zionis internasional yang menginginkan berdirinya negara Yahudi. Dalam pikirannya, semua penindasan terhadap bangsa Yahudi seperti yang ia lihat pada peristiwa Dreyfus di tahun 1894 akan bisa diakhiri jika orang Yahudi memiliki negara sendiri. Ditambah dengan doktrin tentang tanah yang dijanjikan, seolah Tuhan telah menyerahkan wilayah Palestina dan sebagian Mesir, sebagian Syria dan Lebanon yang membentang dari sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak untuk mereka. Dari awal mereka menyadari bahwa Palestina bukanlah tanah tak bertuan. Wilayah itu ada di dalam kekuasaan Khilafah Utsmani. Melalui Theodor Herzl, mereka kemudian mencoba meminta wilayah itu kepada Khalifah Sultan Abdul Hamid II, tapi ditolak mentah-mentah. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa cita-cita negara Yahudi hanya mungkin bisa diwujudkan jika pelindung wilayah itu, yakni Khilafah Utsmaniyah, dihancurkan lebih dulu. Itulah yang kemudian mereka lakukan dan berhasil pada 3 Maret 1924. Setelah keruntuhan Khilafah Utsmaniyah, mulailah eksodus besar-besaran komunitas Yahudi dari berbagai wilayah di seluruh dunia masuk ke negeri Palestina. Puncaknya pada tahun 1948 atas sokongan Inggris dan PBB, negara Israel dideklarasikan. Jadi selama Israel masih ada dan menjajah wilayah Palestina, selama itu pula persoalan Palestina pasti akan terus muncul. Dengan cara pandang ini, tidak bisa tidak, kita harus membela Palestina. Pertanyaannya, mengapa? Pertama, masalah Palestina adalah masalah umat Islam sedunia. Karena terkait dengan akidah Islam, Palestina tidak bisa dilepaskan dari Yerusalem, Masjidil Aqsa, peristiwa Isra Mi'raj, dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kedua, masalah Palestina menyangkut tanah milik kaum muslimin yang berupa tanah wakaf, yakni tanah Kharajiyah yang telah dirampas oleh kaum Yahudi laknatullah atas dukungan Inggris dan PBB. Ketiga, mereka di Palestina adalah saudara-saudara kita. Muslim di Palestina adalah saudara kita. Kita adalah satu tubuh, bagaikan satu tubuh, satu jasad, kal jasad. Derita mereka adalah derita kita. Sakit mereka adalah sakit kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Ciri Muslim sejati adalah kepedulian terhadap keadaan sesama Muslim. Allah SWT akan membantu kita sepanjang kita senantiasa membantu saudara-saudara kita. Jika ada Muslim yang justru membela Israel, maka pantas dipertanyakan keislaman mereka. Jadi solusi tuntasnya adalah entitas penjajah Yahudi itu harus 100% hengkang dari Palestina. Usir mereka semua dari wilayah Palestina dengan jihad. Mengapa harus jihad? Karena jihad itulah bahasa yang oleh orang-orang Yahudi dikenal. Sudah tak terhitung banyaknya perundingan damai dilakukan, tetapi hasilnya nol besar. Mereka tetap tak bergeser, tak beralih dari wilayah Palestina. Mereka memang tidak ingin berdamai sampai cita-cita Israel Raya terwujud. Jihad perlu kekuatan senjata. Ini jelas. Langkah logisnya adalah tentara yang ada di lebih dari 50 negeri Muslim ini dikirim ke Palestina untuk melancarkan jihad itu. Andai masing-masing negeri Muslim mengirimkan 10 batalion saja, akan sudah terkumpul lebih dari 500 batalion
yang dengan semangat jihad tentu akan menggetarkan kekuatan Zionis di sana. Lalu apa kaitannya dengan sistem Islam? Sejarah membuktikan sepanjang sejarah khilafah masih ada wilayah Palestina terlindungi, terjaga. Ketika khilafah ada, maka penjajahan itu tidak bisa berlangsung. Tidak ada penjajahan di sana, jangan lagi ada. Malah ketika khilafah lemah saja, Palestina sempat dikuasai hampir 100 tahun oleh tentara salib. Karena itu tegaknya kembali peradaban Islam akan memastikan wilayah yang sangat istimewa ini bagi kaum muslimin sedunia ini bisa dikuasai kembali. Demikianlah, mudah-mudahan inspirasi ringkas ini bisa membuat kita sadar kembali tentang cara berpikir sebagai seorang muslim. Semoga istiqomah dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.